AHY SBY apes, serudukan banteng ini bikin bintang Mercy itu terpongkeng parah, ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sengaja ditulis Mercy, takut yang punya merek marah. Apes benar Demokrat ini. Nasibnya sekarang dan kemungkinan besar kedepannya menjadi tidak jelas. Padahal Demokrat sudah tidak kurang dalam berusaha. Kesono kesini segala bapak juga dibawa-bawa. Tapi hasilnya masih zonk. Menyambut pemilu serentak 2024, nasib Demokrat semakin mengenaskan. Tidak banyak dilirik, tidak banyak yang mau bekerja sama. Padahal demi 2024 ini, Demokrat sudah sedari jauh hari mencoba menempatkan dirinya seideal mungkin. Menghindari oposisi, Demokrat mengambil sikap sebagai penyeimbang yang tetap kritis pada pemerintah dan siap mendukung kebijakan pemerintah yang lainnya yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Sayang, hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan. Tidak nampak kritik yang berkualitas, malah hanya nyinyiran lebay ala-ala Andi Arief. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tidak kunjung menunjukkan kualitas. Ibas sang adik yang diketahui lebih lama di kepartaian, nyatanya juga tidak banyak membantu. Justru SBY yang bela-belain keliling sana-sini bersafari melobi kanan-kiri, yang sejauh ini juga tidak banyak menunjukkan hasil. Penolakan demi penolakan terus harus diterima oleh Demokrat, baik secara halus maupun secara terang-terangan. Yang terang-terangan adalah seperti yang disampaikan oleh PDIP beberapa waktu yang lalu. PDIP menyatakan bahwa tidak ada peluang untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. Sebuah serudukan maut yang seketika seperti sudah memastikan nasib Demokrat nanti. Anfal, sangat jelas dan sangat pasti. Pernyataan PDIP tersebut tentu ketokan palu yang membuat nasib tragis bagi Demokrat. Bagaimana bisa? Itu jelas. Bohong besar kalau tidak ada partai yang ingin bekerja sama dengan PDIP dengan sebagai partai pemilik suara terbanyak. Omong kosong bagi mereka yang coba meniadakan potensi besar yang ada pada PDIP pada pemilu 2024 mendatang. Termasuk adalah Partai Demokrat. Pukulan berat bagi Demokrat ketika mereka sudah dilepeh duluan, itu yang langsung. Efek tidak langsung dari pernyataan PDIP itu pada Demokrat terjadi ketika koalisi dan partai lain tidak mau berteman dengan mereka. Seperti dijelaskan di atas bahwa PDIP tetap diinginkan oleh partai dan kekuatan politik manapun. Ketika ternyata PDIP menyatakan bahwa tidak akan bisa bekerja sama dengan Demokrat, tentu hal tersebut akan membuat partai dan kekuatan politik lain yang masih menjaga peluang bekerja sama dengan partai banteng itu menjaga jarak dengan partai pimpinan AHY itu. KIB yang dibentuk Golkar, PAN, dan PBB jelas tidak akan mau dekat-dekat dengan Demokrat. Begitu juga dengan koalisi Gerindra PKB yang juga masih berpeluang bekerja sama dengan partai banteng itu. Begitu pula dengan Nasdem, Surya Paloh yang begitu realistis, tentu tidak akan melupakan PDIP dari perhitungan. Akhirnya, sempurna sudah keterisoliran Demokrat. Bagaimana menurut Anda? Rocky Gerung frustasi karena gugatan PT 20% ditolak lagi, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Untuk yang kesekian kalinya, mungkin sudah belasan kali, MK kembali menolak gugatan terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diajukan oleh DPD dari Partai PBB. DPD diwakili oleh Lanyala dan PBB diwakili oleh Yusril Iza Mahendra. Ini bukan hasil yang mengejutkan karena sebelumnya memang sudah pernah ditolak. Akan jadi aneh dan membingungkan jika MK tiba-tiba dan mendadak menyetujui gugatan tersebut. Ini seperti lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya, kecuali undang-undang tersebut diubah kembali oleh DPR. Publik harus tahu kalau PT 20% ini karena ulah mantan Presiden Raja Prihatin. Jadi dialah yang menciptakan awal lingkaran tanpa ujung pangkal demi memuluskan kekuasaannya. Sekarang banyak partai yang merasa dirugikan oleh aturan ini.
Jadi, ketimbang gugat ke MK, akan lebih bagus tanyakan ke mantan prihatin sambil dengerin lagu galau bernada keprihatinan. Penolakan gugatan PT ini kembali bikin banyak orang protes dan ngamuk. Salah satunya adalah Rocky Gerung. Dia komplain tentang kesekian kalinya MK menolak gugatan PT 20%. PT 20% terlalu tinggi sehingga menghambat partai-partai kecil untuk mencalonkan kadernya. Dia menyindir MK yang seakan menutup hak masyarakat lantaran kerap menolak gugatan uji materi PT 20% itu. Selain itu, Rocky bahkan mengatakan jika MK masih menjadi batu sandungan bagi pihak-pihak yang ingin menggugat ambang batas PT. Itu artinya MK menghambat hak bagi calon-calon potensial yang ingin maju capres. Loh, saya mau memilih, saya mau mencalonkan menjadi calon presiden. Anda dapat 20% atau enggak? Jadi nggak boleh kalau saya nggak punya partai. Berarti yang boleh mencalonkan diri sampai Indonesia berantakan cuma mereka yang punya 20%. Itu namanya ngehe kalau orang Jakarta, kata Rocky di gedung DPR RI. Rocky menilai MK buta terhadap filosofinya sendiri. MK punya wewenang untuk menerima gugatan tentang PT 20%, tapi justru MK selalu menolak. Hal ini dianggap MK sudah tidak lagi mendengarkan suara rakyat. Jadi di mana otak MK? Apa nggak paham kalau dia justru menjadi mulia karena diberikan hak untuk memantau keadaan rakyat, menguping keadaan rakyat. Ini nggak mau nguping rakyat bicara, dia nggak mau dengar, apalagi mau nguping. Saya mau mendalilkan itu, saya mau bertengkar, semua hakim yang ada di situ. Buka forum kita debat habis-habisan dari sejarah intelektual konstitusi sampai konsekuensi. Dari sejarah intelektual konstitusi sampai konsekuensi dari Mahkamah Konstitusi, katanya. Loh, kok marah saat keinginannya tidak tercapai? Gini aja deh, mudah kok logikanya. Kalau mau calonkan diri jadi presiden, minimal harus ada 20% dari partai yang bersangkutan. Kejarlah target itu. Kalau 20% suara saja tidak bisa diraih, artinya mereka tidak cukup dipercayai rakyat. Kalau rakyat percaya dengan sebuah partai, angka 20% tidak terlalu sulit. PDIP dulu juga bisa ambil alih kejayaan Demokrat. Kalau tidak dipercaya rakyat, atas dasar apa situ PD mau nyapres? Atas dasar muka tembok dan tidak tahu malu. Kalau ada yang mau nyapres, lihat dulu partai sendiri. Sudah dipercaya rakyat belum? Ini terlihat dari elektabilitas dan perolehan suara. Itu adalah indikator awal. Kalau di sini saja tidak lolos, masa maksa mau nyapres? Gile lundro. Jadi kalau PT disahkan 0%, artinya partai yang tidak dipercaya rakyat juga bisa usung capres. Ini namanya tidak sanggup bersaing dan mau menang lewat jalur samping. Tidak mau kerja keras, maunya menang instan. Tidak punya daya tawar di mata masyarakat, tapi berlagak jadi calon pemimpin terhebat. Rocky Gerung gagal paham atau entah rusak nalarnya. Dulu gugatan PT 0 sudah ditolak belasan kali. Atas dasar apa gugatan tiba-tiba bakal diterima dengan materi yang sama? Analoginya mudah. Misalnya, calon ketua OSIS harus memiliki rata-rata nilai rapor 8. Ini aturan baku dari dulu. Lalu banyak yang menggugah dan meminta rata-rata diturunkan jadi 6. Tentu saja ditolak. Gugat, ditolak, gugat lagi, ditolak lagi. Apakah mungkin tiba-tiba disetujui rata-rata jadi 6? Ya nggak bisa, kecuali diubah lagi oleh yang berwenang. Sesimpel itu aja kok gak paham, terlalu nafsu jadinya begini deh. Bagaimana menurut Anda?